Shalom, kaum ibu yang diberkati Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahan PA kaum ibu pada saat ini tertulis dalam Galatia 5, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Saya percaya bahwa setiap ibu diberkati dengan nats ini, terlebih nats ini bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan kita, juga kehidupan kaum ibu tentunya. Sebab bicara tentang buah roh, kita bahkan secara umum sudah menghafalkannya. Masalahnya adalah, sudahkah kita melakukannya? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sederhananya ketika Paulus menuliskan Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 ini, Paulus ingin memberikan jemaat di Galatia dan kita semua bagaimana panduan yang jelas tentang karakteristik sejatinya yang harus kelihatan dari kehidupan orang percaya yang dikatakan yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Artinya ini bukan hanya tentang bagaimana menghindari perbuatan kedagingan, tetapi juga bagaimana orang percaya itu aktif mau mengembangkan sifat-sifat yang mencerminkan karakter Kristus itu sendiri di dalam hidupnya. Dan ini adalah panggilan untuk hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semua aspek buah roh. Dan itu menjadi bukti nyata dari hubungan kita yang intim dengan Tuhan dan tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah itu menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, terkhusus kaum ibu, apa refleksi yang bisa kita petik melalui nats kita pada saat ini? Yang pertama sekali, kasih. Di sini kita diajak bagaimana mencari cara praktis untuk menunjukkan kasih itu. Bisa seperti meluangkan waktu untuk bicara dan mendengarkan anak-anak kita, bicara dan mendengarkan suami, pasangan hidup, dan juga bagaimana kita menjadi pribadi yang membantu mereka dalam kebutuhan mereka sehari-hari. Yang kedua, sukacita atau bahasa aslinya kara. Di sini kita diajak untuk menemukan kegiatan yang membawa sukacita, yang menjadikan diri kita, hadir kita adalah sukacita di tengah-tengah keluarga. Mungkin bisa dicoba dengan bermain bersama, beribadah bersama, atau juga melakukan kegiatan yang disukai secara bersama-sama di tengah keluarga setiap kita. Hal yang ketiga yang menjadi refleksi tidak lain adalah damai sejahtera atau apa yang disebut dengan eirene. Di sini kita diajak untuk mempraktekkan bagaimana cara-cara mengelola konflik dengan tenang. Artinya bagaimana kita bisa berbicara dengan lemah lembut dan juga mendengarkan dengan penuh perhatian, serta tidak terlepas kita sama-sama mencari solusi untuk setiap permasalahan, pergumulan di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Lalu apa yang keempat? Yang keempat tidak lain adalah kesabaran atau bahasa aslinya makrotumia. Di sini kita diajak untuk berlombalah atau latihlah kesabaran di dalam dirimu. Berdoa, minta kekuatan Tuhan, dan selalu mengambil waktu, menyisihkan waktu sejenak untuk bisa tenang sebelum memberikan respon untuk sesuatu yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kelima, kemurahan atau apa yang disebut dengan keristotes. Artinya di sini Paulus ingin mengajak kita untuk untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan kecil setiap hari. Ya mungkin sesederhana
mau membantu anak-anak dalam tugas-tugas sekolahnya, mendukung suami, mendukung pasangan dalam pekerjaan, atau juga membantu tetangga sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita. Yang keenam, kebaikan. Paulus melalui kebaikan ini atau apa yang disebut dengan agatosune, bagaimana setiap kita melibatkan diri dalam kegiatan sosial, terlebih kegiatan gereja, dan juga melibatkan anak-anak untuk ikut dalam setiap pelayanan di tengah-tengah persekutuan kita. Lalu apa yang berikut? Yang ketujuh, bicara tentang kesetiaan. Kata dasarnya, kata aslinya, pistis, tidak lain adalah bagaimana kita meningkatkan kehidupan rohani dengan rutin berdoa, baca Alkitab, hadir dalam ibadah-ibadah, serta menunjukkan kesetiaan dalam hubungan keluarga. Yang kedelapan, kelemah lembutan atau apa yang disebut dengan prautes. Sini kita diajak untuk berlatihlah selalu dan selalu berbicara yang lembut, penuh kasih, tidak memaki, tidak menghempaskan, bahkan dalam situasi sesulit apapun. Dan tak lupa mengajari anak-anak kita, mengajari anak-anaknya untuk berbicara dan bertindak dengan sopan santun, dengan hormat. Dan itu menjadi bagian melatih kelemah lembutan dalam kehidupan kita. Yang terakhir tidak lain adalah penguasaan diri atau apa yang disebut dengan ekrateia. Di sini dimaksudkan untuk contoh atau tindakan sederhana. Kita bisa membuat rencana untuk mengelola waktu dan mengelola emosi kita dengan lebih baik. Seperti mungkin menetapkan jadwal-jadwal rutin kita atau berolahraga, dan terlebih berdoalah meminta bantuan Tuhan untuk pengendalian diri itu, sehingga kita bisa menguasai diri kita dan mampu berkata cukup, mampu berkata tidak, dan mampu berkata bahwa itu bukan bagianku. Tuhan memberkatimu setiap ibu. Amin.